Baik, untuk melanjutkan pembahasan kita daripada video sebelumnya ya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya dari beberapa prinsip-prinsip testing ya. Nah, yang pertama ya, testing yang komplit tidak mungkin. Nah, sekarang kita pahami kenapa dikatakan bahwa testing ataupun pengujian itu tidak mungkin secara komplit ataupun secara menyeluruh dilakukan. Ya, karena memang di dalam kegiatan testing ataupun pengujian ya itu akan banyak sekali kombinasi test case ya test case ataupun kasus yang diuji. Nah, kombinasi test case ini yang sangat besar ya. Jadi ini yang melatar belakangi bahwa dalam melakukan sebuah testing itu tidak dapat dilakukan secara komplit ataupun secara menyeluruh. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan-kemungkinan ya yang meliputi pertimbangan-pertimbangan akan hal-hal ya, akan hal-hal terkait kompleksitas daripada test case yang didapati di dalam melakukan testing. Yang pertama itu adalah domain masukan. Ya, domain masukan, kemudian kompleksitas ya, kemudian juga jalur program. Oke, nah kita bahas yang pertama, yaitu domain masukan. Nah, domain masukan ini ya artinya untuk melakukan ya sebuah pengujian ya, untuk melakukan sebuah test case itu dimulai dari mananya. Nah, ini yang pertama sekali harus kita tentukan ya. Contohnya ya pada sistem login sebuah aplikasi ya. Nah, apakah sebuah domain masukan dari user itu dimulai ketika si user membuka aplikasi atau dimulai ketika form loginnya sudah terbuka. Nah, di sini kita menentukan domain masukannya ya. Nah, apakah domain masukan itu contohnya tadi kita sebutkan di dalam sebuah aplikasi login. Apakah sebuah domain masukan itu akan dimulai ketika si user membuka aplikasi atau apakah domain masukan itu dimulai ketika form loginnya sudah terbuka. Nah, itu dari sisi domain masukan. Dan di dalam domain masukan juga harus dilakukan semua tes ya. Itu pertama, masukannya valid. Contohnya tadi itu dalam form login ya. Form login kan biasanya itu terdiri dari eh, apa? Terdiri dari username dan password ya. Nah, contohnya kalau masukan yang valid itu artinya data yang dimasukkan pada username dan password itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada sistem itu. Artinya semua bernilai valid. Nah, kemudian ya kita lakukan lagi pengujian tes. Contohnya semua masukannya itu tidak valid begitu ya. Nah, tidak valid. Kemudian eh, semua masukan yang diedit. Nah, maksudnya semua masukan yang diedit ini adalah contohnya dalam form login ya. Contohnya data username itu benar. Nah, tetapi di passwordnya itu ketika data yang diinputkan itu salah, nah kemudian akan actionnya itu akan seperti apa gitu, akan diarahkan kemana ya, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ya semua variasi-variasi masukan ini yang akan diuji ini ya ini yang perlu sekali untuk dipahami ya, seperti itu. Baik, berikutnya adalah kompleksitas. Nah, kompleksitas di sini yaitu dilihat dari apa ya user interface ya, artinya di sini dalam hal ini desainnya sangat kompleks ya, sangat kompleks untuk dilakukan testing. Nah, begitu. Nah, di dalam kompleksitas desain ini ya, jika satu kesalahan desain terjadi, nah yang diperlukan ini adalah bagaimana seorang tester itu dapat menyatakan suatu bug itu adalah bug ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi ada message yang muncul ya ketika sistem ataupun aplikasi dijalankan ya. Nah, tugas seorang tester yang kompleks ini adalah bagaimana ketika muncul suatu message seperti ini
seorang tester itu dapat menyatakan bahwa message yang muncul ini adalah suatu bug, ya. Atau ya, bagaimana seorang tester dapat mengenali bahwa ya message yang muncul ini bukanlah sebuah bug. Nah, berarti di sini dalam hal ini untuk menentukan ya apakah message yang muncul itu sebuah bug ataupun tidak, maka di sini perlu pembuktian ya, pembuktian, pembuktian kebenaran program berdasarkan logika. Nah, jadi dalam hal ini ya seorang seorang tester itu ya juga seorang tester itu sangat perlu memahami apakah message yang muncul itu apakah sebuah sebuah notifikasi ya untuk mengarahkan ataupun sebuah bentuk komunikasi antara sistem dengan user ataupun pengguna ataukah message yang muncul itu adalah memang benar-benar bug. Kalau memang benar-benar bug berarti itu terjadi karena adanya error terhadap sistem. Nah, tapi kalau memang contohnya message itu yang muncul itu adalah sebuah notifikasi ataupun pesan untuk satu bentuk komunikasi terhadap usernya, mungkin message yang muncul itu membantu si user itu untuk melakukan tindakan apa yang diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem. Contohnya saja, contoh aplikasi yang digunakan ini membutuhkan yang namanya konektivitas terhadap jaringan internet. Nah, jadi contohnya jaringan internet kita mati gitu ya, atau contohnya ketika kita mengakses sistem ini, paket data kita habis. Nah, pasti yang biasanya muncul itu adalah muncul seperti icon ataupun simbol loading begitu ya, dia akan muter terus. Nah, muter terus. Tetapi ketika kita memiliki paket data atau konektivitasnya itu berjalan, maka permasalahan ini ataupun simbol icon yang muncul di dalam di sistem kita ataupun di layar kita ini akan hilang. Artinya apa? Mungkin saja sistem tadi, ya mohon maaf, artinya sistem tadi yang apa loading tadi itu akan langsung terbuka. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan apakah message yang muncul itu berupa error ataupun eh, seperti tadi konektivitasnya atau dalam artian di sini sistem tadi memberikan notifikasi ya notifikasi sebagai eh, apa ya sebagai bentuk salah satu bentuk komunikasi terhadap user apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ya adalah jalur program. Nah, jalur program. Kalau kita lihat di sini ya banyak jalur yang mungkin dilewati pada satu program untuk dites secara komplit. Ya, ini jalur program. Nah, jalur program ini ya ini adalah lintasan yang mungkin akan dilewati. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya di sini ada sebuah flowchart, ya, sebuah flowchart untuk menggambarkan alur sebuah program. Ya, ini ada start, berarti ini awal mula, ya, sistem ataupun aplikasi dimulai, dan ini end di bawah ini artinya sistem atau aplikasi selesai ataupun stop. Nah, di sini kita lihat ya, ada 5 jalur, ya, ada 5 jalur. Kalau di sini adalah start, di sini end. Nah, ada 5 jalur dari A ke X. Artinya untuk sampai dari start menuju N, ada 5 jalur yang bisa dilewati A menuju X. Ya, yang pertama ya ada A, B, C, X. Nah, ini adalah merupakan jalur ataupun lintasan yang paling singkat untuk A menuju ke X. Nah, berikutnya ya ada lintasan yang bisa dilewati A menuju X, yaitu melalui A, B, D, ya, D, E, G, X. Nah, ini lintasan ya, lintasan kedua, ya. Nah, berikutnya lintasan ketiga ya ada A menuju B, lalu B menuju ke D, lalu D menuju ke E, lalu E menuju ke H, lalu sampai ke X. Ya, nah ini jalur yang ketiga.
Nah, sekarang yang keempat, A menuju B, lalu B ya menuju D. Nah, menuju D menuju E, E ya, D menuju E, lalu menuju H ya, lalu menuju X. Nah, begitu seterusnya sampai dengan ada 5 jalur ya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat dari serangkaian flowchart ini ya, jadi bisa kita pastikan bahwa banyak sekali kombinasi jalur yang harus dites ya, yang harus dites dan dilalui. Nah, kalau tadi kita baru berbicara bagaimana si A ya dapat sampai menuju X. Ini kalau masih A sampai menuju X. Nah, kita belum menguji bagaimana B untuk sampai ke X, bagaimana C sampai ke X, bagaimana D sampai ke X. Nah, ini artinya untuk jalur program saja pun memiliki kombinasi jalur yang sangat banyak. Nah, jadi dari flowchart ini kita bisa melihat bahwa testing itu ya khususnya untuk apa? Untuk kode program ataupun jalur yang dilewati ya tidak bisa dilakukan secara menyeluruh ya. Nah, jadi eh, mungkin saja ya kita dapat melakukan sebuah testing ataupun pengujian logika terhadap program yang memiliki algoritma logika yang sama ya. Jadi kita cukup melakukan pengujian satu saja untuk jalur programnya. Ya, jadi contohnya kita punya satu sistem ya. Nah, dia memiliki banyak form begitu dan dari banyak form ini dia memiliki kesamaan logika ataupun algoritma logika yang sama. Nah, kita cukup menguji satu saja karena memang untuk jalur program ini banyak sekali ya, banyak sekali yang apa kombinasi jalur yang harus dilakukan testing seperti